Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin, terpujilah nama Tuhan. Aku ada, aku kuat, aku sehat karena berkat Tuhan, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita mau makan firman Tuhan yang adalah makanan yang sesungguhnya bagi jiwa kita, agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan sebagai renungan kita untuk kita mengakui bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Seringkali terlupakan di tengah kesibukan kita menjalani kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan itu sempurna. Kita seringkali merasa sendiri, khawatir, atau bahkan putus asa ketika menghadapi badai kehidupan. Namun, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan baca dalam Yesaya 43 ayat yang kedua yang menjadi dasar perenungan kita pagi ini. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan hangus, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Bapak Ibu Saudara, ayat ini berbicara tentang 3 skenario sulit yang mungkin kita alami. Air yang meluap, sungai yang deras, dan api yang membara. Ini adalah gambaran metaforis dari berbagai tantangan dan penderitaan dalam hidup. Masalah finansial, penyakit, konflik keluarga, atau bahkan ketidakpastian akan masa depan. Namun di setiap skenario itu Tuhan memberikan janji yang pasti. Melalui air, aku akan menyertai engkau. Tuhan tidak berjanji akan menghilangkan airnya, tetapi Dia berjanji akan hadir bersama kita di dalamnya. Melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Kita mungkin merasa terombang-ambing, tetapi janji Tuhan adalah kita tidak akan tenggelam. Melalui api, engkau tidak akan hangus. Meskipun kita berada dalam situasi yang sangat panas dan menyakitkan, api itu tidak akan menghancurkan kita. Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan tidak berarti kita akan terhindar dari kesulitan, tetapi bahwa kita akan melewatinya bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, pertanyaan yang menarik sekali, mengapa penyertaan Tuhan itu sempurna? Penyertaan Tuhan sempurna karena didasarkan pada kasih dan janjinya yang tidak pernah gagal. Ini bukan sekedar kehadiran pasif, melainkan kehadiran yang aktif dan berkuasa bekerja di dalam kita. Penyertaannya membawa kekuatan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita lemah, Dia menguatkan. Ketika kita takut, Dia menenangkan. Penyertaannya adalah sumber kekuatan yang melampaui kemampuan kita sendiri. Penyertaannya membawa kedamaian. Damai sejahtera yang diberikannya bukanlah ketidakadaan masalah, melainkan ketenangan hati di tengah badai. Filipus pasal 4 ayat 7 menyebutkan dan mengingatkan kita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Kemudian
penyertaannya memiliki tujuan. Setiap kesulitan yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara, memiliki tujuan. Tuhan memakai tantangan itu untuk memurnikan iman kita, membentuk karakter kita, dan membawa kita lebih dekat kepadanya. Seperti emas yang diuji dalam api, kita akan keluar sebagai pribadi yang lebih kuat dan berharga. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai respon terhadap janji ini? Pertama, Bapak Ibu Saudara, percaya. Percayalah bahwa Tuhan menyertai kita, bahkan saat kita tidak merasakannya. Iman adalah keyakinan akan apa yang tidak terlihat. Yang kedua, berserah. Serahkanlah kekhawatiran kita dan beban kita kepadanya, karena Dia peduli. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bersyukur. Bersyukurlah atas janji penyertaannya, karena itu adalah jaminan terindah yang kita miliki. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan ketakutan akan masa depan atau kesedihan di masa lalu merampas sukacita kita. Ingatlah selalu janji dalam Yesaya 43 ayat yang kedua, Tuhan menyertai kita. Penyertaannya sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami, menggantikan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran kami dengan damai sejahtera yang dari Tuhan, memberikan kekuatan baru, pengharapan baru. Diberkati kami semua pagi hari ini, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman
ibadah dan pelayananmu kepada Tuhan diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.